Sini. Halo, dengan saya Kepala Suku OMK Sandi Sepatuan. Kali ini saya ketemu sama Romo Billy, Romo Gaul. Dari ini konco kental OMK. Gimana? Rumah ngapusi, boten. Wegik itu kadang-kadang omongannya nggak jelas, membual-bual berandai-andai. Tapi yang pasti bahwa siang hari ini Mas Wegik dan teman-teman baru datang ke Pugeran menikmati udara sore hari Mendung tanpa udan. Darboy. Nah, terus ngapa men? Ya, mau ngobrol santai sih sama Romo Billy. Ngosan? Ya, bisa jadi. Pokoknya ngobrol santai, nanti ada beberapa pertanyaan juga dari umat Patuan. Dan dijawab oleh umat. Nah, dijawab kali Romo. Oleh Wegik, gitu. Jawab umat tuh rangkai solusi. Oh iya. Terus? Gitu. Ya terus nanti tanya jawab aja. Ya kayak gitu. Ya iki wis mulai. Mau ini ada beberapa pertanyaan nih dari umat atau kudu dijawab loh, Mo. Kudu dijawab. Kudu dijawab. Romene ra iso jawab, engko umate sing jawab. Ojo aku tapi aku ra iso jawab tetepan. Kudu Romo. Ya. Ini ada titipan pertanyaan. Mobi ini disebutkan enggak namanya? Yo iya, oh, ben iya. Ben aku ngerti. Yo ndak soalnya saya nonton kemecer nggak jeneng gua disebut. Kok nek dipotong-potong di pinggir jalanan lho. Oh ya. Ini dari Leo Jok ya. Pertanyaannya, Mobi, saya mau tanya, kalau umat yang belum komuni pertama itu boleh nggak nyanyiin doa komuni spiritual saat misa? Boleh, mau nyanyi kok. Nyanyi oleh. Boleh. Intinya kan bahwa kemudian umat diajak untuk tetap menyadari bahwa Yesus itu tetap yang utama. Nek nombo komuni urung oleh. Dosa yo. Kowe ben urung komuni urung nampa komuni to? Oh ya urung. Nek nang njaluk hosti nang nggone kayane. Tapi harus diberkati. Terus Ya, diberkati. diberkati. Boleh. Nek ra nangis. Nek gak njaluk susteran. Itu. Wih jadi yo ora oleh. Oke. Oleh. Nyanyi Nyanyi boleh. oleh. Minta Nampa komuni ora oleh. Oke. Ini pertanyaan dari selanjutnya ya, Mo. Dari Mirna. Mo, saya mau nanya, di paroki diadakan pelatihan untuk organis nggak? Kalau bisa gratis, karena kalau daftar VML bayar katanya. Ada nggak, Mo? Saya mempunyai cita-cita itu. Wah, siap. Jadi yo Umat terfasilitasi ya. Umat terfasilitasi gereja ki yo nggone umat, ana iso yo untuk pelatihan ke organis, pelatihan apa, gereja membantu mendukung dan menyelenggarakan. Syukur-syukur sing kelas SD, SMP dibagi per usia per gitu ya? usia. Engko seleksi sih koyo ngono lho. Nek koyo jenenge kayak lho apa jenenge nek audisi Indonesia Idol. Ya, audisi iya. ngono kuwi engko dikerucutkan. Engko sing paling sithik kuwi engko kayak di kursuske gratis ngono kuwi. Dipusatkan di paroki kemungkinan kayak gitu. Iso di pusat paroki. Sing cilik-cilik adi-adimu oleh, mbah-mbahmu sing pengen latihan organ ya oleh wae. Kita seneng gamelan nek mbah-mbah. Hah? Seneng gamelan. Ah ngono kuwi. Saya rasa tetap boleh ya. Oh, iya. Menarik bahwa kemudian nanti gereja itu ya karena nanti itu untuk kebutuhan gereja keseluruhan organis itu saya rasa baik ketika nanti gereja memfasilitasi untuk mengadakan kursus tahap level 1, 2, 3 kalau tidak salah di PML itu. Oh, ada levelnya kira-kira. Ada levelnya. Kaya nek dhewe mau dolanan Mobile Legends kan munggah level. ujian Wah, gitu ya. ngono kuwi. Nah, Iya. padha. Siap. Ngono kuwi. Ini udah terjawab nih sama Romo Billy. Jadi Boleh. keluarga berurun berapa, lingkungan urun berapa, wilayah urun berapa, paroki juga urun berapa, kan bareng-bareng nanti. Ya. Siap. Terus selanjutnya Mo, iki rada ra nyambung iki, Mo, jenenge. Dari pemuda tersesat katanya. Mo, boleh enggak Yudas Iskariot dijadikan nama baptis tanpa dia dosa dunia tidak akan ditebus katanya. Pertanyaannya enggak gitu. Tintakon Pemuda tersesat. Wah, Cocok banget. Cocok banget. Mungkin pemuda tersesat itu baptisnya Yudas Iskariot. Ya kemungkinan. Ya.
tentu berbicara nama baptis itu tidak lepas dari makna-makna, nilai-nilai, spiritualitas dan kehidupan yang bisa diteladani. Misalkan Santo Sopo, piye teladan hidupnya apa? Dilihat dari biografinya. Iya, biografinya, Iya. rekam jejaknya. Ora waton comot. Ora waton comot. Engko nganu apa jenenge kae sing nganu kae sapa? Lucifer. Lucifer ngono ta. Nah, oh, mah kacau. Jadi kayak kameramen iki mau. Kameramen kuwi baptisnya Lucifer. Cita-citanya. Ngono gitu. Penghuni setan nah, makanya harus dipilih dulu kan apa? Bukan pertama-tama namanya, tetapi perjalanan hidupnya, kisah hidupnya lah yang nanti semoga menjadi inspirasi untuk kita. Seperti gereja Paduan Santo Yusuf. Nilai inspirasi apa yang nanti bisa dihidupi dalam perjalanan sebagai gereja atau sebagai umat atau sebagai pribadi semacam itu. Gitu, jadi rawaton jenguk nama baptis. ngono kuwi. Kudu dipelajari. Oh, orang minggur keren toh. ngono ta. Itu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Ini dari Deta Anjarwati. Pertanyaan, bagaimana pendapat Romo jika ada orang yang melarang kumpul di gereja sendiri? Wah, itu Siapa sih ngelarang? ini nggak tahu ini. Gereja Katolik itu, istilah gereja Katolik itu adalah umum, universal, maka terbuka untuk siapapun. Ane yo gereja ki latare ombo nggone gede yo, ge umum sapa wae oleh mlebu. Apa meneh umat dhewe arep acara nang kono, arep kegiatan nang kono, resik-resik nang kono oleh. Jadi istilahnya dari umat untuk umat. Untuk gitu ya. umat ngono kuwi. Tapi nek zaman saiki yo tetep protokol Ya, kesehatan, kesehatan, jaga betul. jarak. Iya. Barang iki lho mau perhatikan. Lagi sempit ya mau. Lagi urusan kameramen kae mah. Sempit. Tetap gereja terbuka kok bene gayeng, bene regeng. Maka ya silahkan berdinamika di gereja, dolan nang gereja. Paduan itu ada wifi-nya, silahkan dimanfaatkan. Cocok kuwi nggo ML-an atau. Nek ra ono keran-kerane ada butuh gathering nang gereja, oleh ngono ta. Ngono kuwi. Iya bener. Tapi jangan lupa nanti ini tayang hampir akhir bulan September. Jangan lupa bulan Oktober nanti Bayar. di belakang gereja itu ada Gua Maria. Silahkan untuk doa rosario. Nah, itu penting. Ya ora mung bagi Ora nonton. mung bagi nonton. Tapi lali roh Gusti ya. Nah, kowe iki lah share pengalamanmu to. Ngono to. Nah, Ora ya aku ora. cukup ya. Oke, ngono Oke, kuwi ya. kejawab ya, ini kejawab. Oke. Nah, ini kok pertanyaan selanjutnya dari Justinus Kumoro Dasutomo. Ini, Romo Billy senang sekali ada forum ini di tengah kondisi sulit untuk berkumpul. Pandemi ya mungkin. Saya ada beberapa pertanyaan terkait isi Injil nih. Mengapa keempat penulis Injil tidak menceritakan kisah kehidupan Yesus di rentang usia 12 tahun sampai 33 tahun? Apa alasannya? Kemana Yesus waktu itu? Adakah dokumen lainnya yang menceritakan kehidupan Yesus di rentang usia tersebut? Tuh, angel kuwi. Tak kira Angel toh, pertanyaannya angel ya kuwi. Terkait 4 Injil kok ora nyeritake tentang perjalanan Ya, perjalanan hidup hidup Yesus di rentang usia di rentan 12 sampai 33 30 tahun. Nah, itu kudu dipahami sih. Injil iki Ya. sing nulis Markus, Lukas, Yohanes karo Matius. Ku lak murid-murid dalem Sang Kristus. Aku lek dadi murid iki, lek kenal Gusti Yesus ki yo kurang luwe pas Gusti Yesus umur 30-an tahun. Sudah mau mendekati itu. Mendekati karyanya 3 Ya. tahun terakhir kuwi. Nah, iki lah kitab suci kan kisah para pengarang Injil ki nuliske pengalaman hidupe pas aku karo Gusti Yesus. Iya. Mungkin ketika pengalaman usia lahiran sampai usia 12 tahun sampai di bait Allah itu Maria bercerita pada waktu itu. Tapi mungkin dalam perjalanan selanjutnya pada waktu itu tidak sempat direfleksikan atau tidak dituliskan. Ini cuma secuil gitu ya. Yo dawa kok ngono Ya, pasti ngono to. nggak semuanya di. Ya, tapi mungkin masih nuansanya kehidupan Yesus Ya. seperti pada kalanya usia bertumbuh itu. Ya. Tapi bahwa penekanannya bagaimana dalam 4 Injil itu kisah-kisah karya-karya Yesus, nilai-nilai cinta kasih yang keadaannya mau ditawarkan kepada banyak umat termasuk kita semua. Ini mungkin golek-golek nang ngendi gua-gua nang jaman biyen mungkin ono isian kisah-kisah kuwi. Romo apa lah aku.
sok nganu wae, sok sinau bareng kuwi. Oh, iya. Takok kesekali kitab suci aku mbiyen ra kuliah kitab suci aku ngono. Ora teologi to, Mo? Aku teologi, Oh, kuliah teologi. kitab suci ini turu. Nanti ra patek nganu ngono to. Nah, iki jangan ditiru ya anak-anak Jangan kuliah. ditiru. Nah, jadi yang Nggak pasti baik. bahwa lebih penekanannya itu sebagai sebuah refleksi kisah yang ditulis oleh para rasul, tentu tidak lepas dari perjalanan yang tidak panjang dengan Yesus. Maka ya kemudian di situ yang lebih difokuskan pada waktu itu sing deling-eling ya mungkin ketika wiwit kenal Gusti Yesus tekan Betul. Sibani. Dan setelahnya ada karya-karya setelahnya, kebangkitan, darah kuwi. Ngono kuwi lah kurang lebih ya. Oh, kurang lebihnya gitu ya. Nanti kalau kurang ketemu Romo Billy langsung. Nanti juga buka Google, ketik kisah Yesus yang lain. Nah kuwi. Oke, itu udah kejawab ya. Selanjutnya Mo. Nah ini, Sing rasane lah Mel. oh ya ini pemuda tersesat jilid 2 Mo. Nah, Jangan angel ya Mo. Romo, kalau Tuhan itu baik, kenapa masih ada kejahatan yang terjadi? Bukankah Allah Maha mengetahui? Bisakah Allah mencegah sebelum kejahatan terjadi? Kalau kejahatan adalah kehendak kegelapan, kenapa Allah tidak menghilangkan kegelapan agar semua baik adanya? Nah, coba tuh pertanyaannya, kesimpulannya apa? Iya. Nah, ya sebenarnya manusia itu sejak lahir itu diciptakan baik adanya, Serupa dengan Allah ya? serupa dengan Allah. Nyatane ketika pas cilik, bayi cilik kayak apa umur tekan 3 tahun, durung miso. Tapi bar kuwi mergo kontaminasi saka donya iki sing kadang kala ora cetha kuwi ya terus miso bareng ngono kuwi. Itu salah satunya apa sebenarnya sebagai pribadi kita itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang diciptakan baik adanya. Tetapi kadangkala hal-hal di luar diri kita, di luar nilai-nilai yang kita hidupi itu membuat mengkontaminasi diri kita. Sehingga kemudian ya ada kejahatan. Karena apa? Ya dulu pernah terjadi semacam itu. Ada kata-kata misalkan kowe miso. Kowe mesti mergo misalkan nyuwun sewu mene aku misalkan kowe miso ya aku asu ngono to. Misalkan ngono kuwi. Misalkan lho ya aku ora miso iki. Mergo Berarti apa? tapi. Mergo ngerti. Ana sing wis tau ngunekke kok ngono kuwi dan kuwi istilah miso. Ya. Nek ora ngerti pisuan kok ngono ya ora arane misui. Nah, ngono lho. Tergantung ini ya, berarti dinamika di lingkungan juga. Dinamika ya. lingkungan, bagaimana kita berrelasi, bagaimana kita mengolah diri dan menyadari nek dhewe iki can wiwit cilik apik ya piye carane nata apike kuwi ngono kuwi. Dadi ya diapik-apik uripmu ngono lho. Ngono kuwi. Apik kok. Apik ya. Oh, ya. Lanjut ya Mo. Pertanyaan selanjutnya dari Agusta Yudo. Kapan diadakan misa tatap muka? Saya pribadi tidak nyaman dan kusuk kalau misa online, terus mohon segera dilakukan misa offline. Ini tekan apa ngekon nih kok ono tanda-tanda tanya nih. Nih Mo, ya, intinya dia tanya kalau misa offline tuh kapan dilakukan? Oh ya. Jawabannya sederhana. Ketika ini nanti tayang, kamu sudah misa offline di gereja. Karena apa? Tanggal 11 besok itu Sabtu sore dan Minggu pagi sudah ada misa offline di gereja. Jangan lupa harus datang karena pasti misa aku. Tak absen gue. Agusta Yudo. Agusta Yudo. Nah, tak pas pilih tak goleki. Syukur. Oke, ya. Ya, gitu ya, Ya. Mo. Oke, kejawab Mas Agusta Yudo. Selanjutnya dari Alusius Edi Suparno. Apakah dalam iman Katolik untuk memimpin kenduri harus prodiakon? Karena menurut saya kenduri itu adat bukan ibadat. Itu penuh. Ya, tentu berbicara soal kenduri itu sebuah tradisi, tetapi juga mengkolaborasi adanya unsur peribadatan atau sembayangan, maka itu memang tidak harus mengharuskan bahwa prodiakon, tetapi siapa saja yang layak untuk mengadakan peribadatan itu. Apa keluarga? Boleh. Orang tua? Boleh. Saudara? Boleh. Berarti nggak sekaku itu ya? Tidak selalu harus berdiakon. Kalau keluarga cukup dengan keluarga, tidak masalah. Pengen berdiakon? Boleh. Karo Romo, ya ora apa-apa. Sangger entuk Untuk besek. aneh. Besek tok. Ngono kuwi. Ono isine. Ngono kuwi penting ya. Maka jangan lupa nek ono kenduren, undang aku. Romo Bentuk Billy. aneh. Itu oke, dah terjawab. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir Mo. Terakhir. Dari Tias Pawestri. Wah, itu akeh banget ini. Ini poin pertama Mo.
Romo, apa tips dan trik saat mengikuti sakramen pengakuan dosa agar mengutarakan semua? Kan kadang ada yang wah wedi. Aduh, tipsnya. Tips dan triknya adalah jangan memilih waktu ketika ada perayaan tobat bersama. Saat durunge Natal, durunge Paskah, ojo milih kuwi, tapi milih Di luar hari-hari itu ya? di luar itu, ngono to. Besok bisa dicontoh oleh Mas Wegik. Mau kapan nanti saya tunggu, ngono to. Aku Ben iso, apa? wae. Ben luwih kaya wong cerita, ngono kuwi, lebih longgar. Nek apa nek pas apa pengakuan dosa bersama kan lah biasanya do nyelepke kepeannya to nganu ngapusi terus dolan nakal ngono kuwi. Maka pilihlah waktu lain di luar itu akan lebih Intens gitu ya. Heeh, baru kita jajan karo ngopi. Ya. Terus yang kedua, poin kedua, apa yang akan terjadi jika waktu pengakuan dosa tidak semua dosa diutarakan? Kan dawa. Jadi yo utarakan kabeh wae. Makanya ojo milih waktu sing makae, tapi pilihlah waktu yang lain. Morono pasturan, cerita setengah jam sak jam, ngono kuwi. Biar nggak terbatas juga ya. Heeh, ngono kuwi. Tuh, oke, poin ketiga, jika dosa yang kita lakukan cukup berat dan berhasil kita akui saat mengikuti sakramen, maka penitensinya terkadang ada yang boleh mengikuti misa tetapi tidak diperbolehkan mereka komuni. Apa kuwi? Yang ini apa jika dosa yang kita lakukan cukup berat dan berhasil kita akui saat mengikuti sakramen pengakuan dosa, itu penitensinya terkadang ada yang boleh mengikuti misa tetapi tidak diperbolehkan menerima komuni. Lalu bagaimana menghadapi sikap umat lain yang kebingungan dan bertanya-tanya? Nah, itu kan pasti dosanya tidak hanya berat, tapi berat sekali. Abot. Maka ya perlu waktu untuk silih, untuk semakin menyadari aneka macam dosa yang telah dilakukan semacam itu. Jadi ya abaikan saja kalau ada orang atau umat yang lain, oke orang nomor komuni, tidak apa-apa. Karena apa? Ini pengolahan pribadi, mengaku dosa itu personal pribadi, maka ya masing-masing punya pengalamannya semacam itu, tidak sama. Orang lain berkomentar apa, ya biarkan karena kita punya pengalaman sendiri-sendiri. Itu. Oke, Nemnera. itu cukup mau. Cukup. Nggak pegel. Iya wes. Wes mau closing, mau closing. Ya belum. Oh, belum? Belum. Nanti masih ada lagi? Enggak. Oh, Udah, udah. ini mau closing. Oh, iya. Oke, itu beberapa pertanyaan dari Jawab Romo Billy. Nah, ini kurang datang ke pasturan aja ya, Mo. Datang ke Romo pasturan. Billy. Oh, 24 jam, Mo. Nera cegat nang lapangan. Waduh guys, Mo. Aduh guys mau. Nah, pokoknya nanti bisa ngobrol-ngobrol santai sama Romo Billy. Bisa tanya-tanya apapun itu ya, Mo. Pokoknya iso cerita-cerita. Ini itu dulu. Terima kasih. Next time kita bisa ketemu lagi ngobrol-ngobrol santai, Mo. Ya, dan jangan lupa subscribe, Ya. komen, like, dan share ke teman-temanmu yang lain. Sama- Subscribe Gon Dewi itu kurang oke, maka ojo lali kirim share ke Ya. terus ben di subscribe ya. Loncengnya karo jangan lupa deh. Lonceng notifikasinya jangan lupa ya. Nah, Ya gitu ya. Ojo nganti kalah karo notif yangmu. Kowe loncenge ngene santai Yusuf diurutke. Gitu aja. Mergane di Erandiyang. Oke. Ya, terima Terima kasih. Bye. kasih.